Halo teman-teman, di sini kami akan mengupas tentang Stephen Hall, baik dari profil beliau, karya-karyanya, juga kritik serta teori yang bersesuaian dengannya. Berikut profil tentang Stephen Hall. Lahir di Washington pada tahun 1947 dan menjadi arsitek berpengaruh di era kontemporer. Stephen Hall menempuh pendidikan di Seattle University dan melanjutkan di London dan Roma di tahun 70. Di tahun 76, Stephen Hall bergabung dengan Asosiasi Arsitektur di London dan membuka Stephen Hall Arsitektur di New York. Ia pernah menyatakan bahwa ia tidak memiliki style tertentu, namun semuanya bergantung terhadap konteks lingkungan. Ia juga memiliki beberapa filosofi. Berikut teori desain yang kami acu, yaitu Design Methods yang ditulis oleh John Chris Jones yang membahas beberapa ide baru tentang desain. Melalui teori sebelumnya dapat dianalisis profil dari Stephen Hall. Yang pertama, Design as Process of Devising Whole System. Hasil rancangan arsitektur dapat menjelaskan dan melebur dengan site. Design as Participation, baik dalam proses maupun hasil desain yang ia ciptakan banyak berhubungan dengan publik. Design as Creativity, proses merancang diawali dengan menentukan ide. Design as Educational Discipline, dalam mendesain memperhatikan teknik inovatif yang berkelanjutan. Berikut contoh kasus yang pertama yaitu Knut Hamsun Center. Bangunan ini dibangun untuk penulis Knut Hamsun yang terletak di desa Fredstad of Hamarøy. Konsepnya adalah membangun sebagai tubuh. Konsep Knut Hamsun yaitu bangunan sebagai tubuh, medan pertempuran kekuatan tak terlihat. Konsep ini diwujudkan dari desain ruang, cahaya, dan material bangunan. Bila dihubungkan dengan poin filosofi Stephen Hall, poin 1, Idea and Function. Konsep bangunan sebagai tubuh diwujudkan seperti pada tulang belakang sebagai sirkulasi vertikal, struktur sebagai tulang-tulangnya, dan lain-lain. Light memperlihatkan semangat mendefinisikan karakter Hamsun. Material and Detail, penggunaan material dicocokkan dengan budaya setempat. Metode pengembangan ide Stephen Hall yaitu dengan cat air dan maket. Stephen Hall berusaha menggambarkan karakter 4 novel Knut Hamsun tentang ketidaksempurnaan manusia. Proyek ini mendapatkan 6 buah award sebagai berikut. Keunggulan dan keunikannya yaitu bentuknya yang unik dan jelas seperti menara di hutan yang diambil dari novel Knut Hamsun. Lalu, bangunan menggabungkan gaya bangunan tradisional Norwegia dan modern, menginterpretasikan karya penulis menjadi bentuk bangunan dan ruang. Lalu juga menciptakan cara baru mendeskripsikan jiwa manusia dalam konsep arsitektur. Kritiknya adalah Knut Hamsun merupakan simpatisan Nazi, lalu sebagian berpendapat bahwa konsepnya tidak terlihat, malah terlihat seperti kakus. Kemudian, biaya pembangunannya menghabiskan uang publik sebesar $20 juta. Berikut analisis kasus 1 berdasarkan teori design method. Design as process of devising whole systems or environments, yaitu dengan cara memperhatikan budaya dan karakter lingkungan di sekitarnya melalui fasad dan atapnya. Kemudian design as participation, the involvement of the public, yaitu dengan cara mengangkat tokoh Knut Hamsun sebagai tema bangunan. Lalu, design as creativity, yaitu bangunan ini memiliki konsep kreatif bangunan sebagai tubuh. Kemudian yang terakhir, design as an educational discipline that unites art and science, yaitu dengan cara menganalogikan struktur bangunan sebagai tulang pada tubuh. Kasus yang kedua yaitu Turbulence House. Turbulence House merupakan guest house milik seniman Richard Tuttle dan istrinya. Berikut adalah gambar denah dan potongan dari Turbulence House. Turbulence House terinspirasi dari gunung es atau iceberg, yang terlihat hanya puncaknya saja, sedangkan terdapat massa yang jauh lebih besar di bawahnya. Jika dihubungkan dengan poin filosofi Stephen Hall, maka diketahui bahwa pada poin Idea and Function, ide bentuk rumah ini merupakan analogi gunung es. Kemudian pada poin Site, rumah ini bagaikan puncak gunung es yang berada di tengah gurun. Lalu pada poin Light, Material and Detail, Stephen Hall memilih menggunakan material stress skin dan aluminium prefabrikasi pada selubung rumah. Kemudian pada poin Sustainability and Eco-Innovation, rumah ini didesain supaya nyaman dan hemat energi. Selanjutnya, metode pencarian ide dilakukan melalui sketsa cat air dan maket. Keunggulan dan keunikan memperhatikan prinsip ekologi, bentuknya unik seperti cangkang dan analogi bentuk gunung. Bangunan ini menghabiskan biaya lebih dari $600.000 atau 2 kali lipat anggaran aslinya. Dan penghuni mengatakan paruh waktu bangunan ini tidak dapat dihuni. Analisis Design as Process yaitu menggunakan teknik Sustainability dan Eco-Innovation. Design as Participation digunakan sebagai ruang aktiviti. Design as Creativity ide bentuk dari puncak gunung es melalui sketsa cat air dan maket. Design as an Educational yaitu menggunakan teknik Sustainability and Eco-Innovation serta material aluminium prefabrikasi.
Kasus 3, Simmons Hall Dormitory. Bangunan ini merupakan permintaan MIT untuk asrama mahasiswa dengan konsep menyeimbangkan elemen padatan dan rongga serta transparansi. Poin filosofis, area and function, ide bentuknya dari metafor response yang bekerja sebagai paru-paru. Site, bangunan terlihat seperti kerlip cahaya perkotaan pada malam hari. Light, material and detail, cahaya alami masuk melalui rongga bangunan dan jendela persegi kecil. Material bangunan menggunakan beton expose. Sustainability and eco-innovation, dinding penerima kalor dan bukan bangunan untuk penghawan alami. Selanjutnya, metode dan pemikiran. Metode desain bangunan ini diawali dengan sketsa menggunakan cat air, kemudian dimodifikasi sehingga rongga dibuat lebih kecil dan menyebar. Untuk pemikirannya, konsep bangunan ini terinspirasi dari spons laut yang memiliki rongga-rongga sebagai saluran untuk pencahayaan dan pengudaraan alami. Terdapat beberapa awards yang diperoleh oleh bangunan ini. Terdapat pula beberapa keunggulan dan keunikan, diantaranya setiap kamar dom memiliki 9-15 jendela. Total jendela pada bangunan ini mencapai 5.538 buah, serta memiliki rongga-rongga organik yang menembus bangunan. Terdapat pula beberapa kritik pada bangunan ini. Yang pertama, setiap kamar dom memiliki banyak jendela sehingga menghabiskan waktu untuk membuka tutup gorden. Yang kedua, furnitur yang built-in sulit untuk dipindah posisikan. Yang ketiga, beberapa mahasiswa komplain karena built-in furnitur ini mudah rusak. Dan yang keempat, bangunan ini termasuk ke dalam kategori dormitory termahal di Amerika Serikat. Dari hasil analisis teori pada kasus 3 dapat diketahui berdasarkan design as process of devising whole system. Desain bangunan ini mendorong lingkungan belajar yang kondusif bagi mahasiswa. Berdasarkan design as participation, melibatkan timnya untuk menganalisis spons laut. Design as creativity, konsep bangunan ini dibuat dari bentuk spons laut yang berongga. Yang keempat, design as educational disciplines dengan merancang bukaan untuk sistem penghawaan alami. Dari hasil analisis ketiga kasus di atas dapat diambil kesimpulan yang pertama, Stephen Hall memperhatikan budaya dan karakter lingkungan sekitar dengan menerapkan sustainability dan eco-innovation. Yang kedua, Stephen Hall melibatkan publik sebagai pengguna, pemegang tradisi, serta orang yang turut merancang. Yang ketiga, Stephen Hall mendapatkan ide awal dari karakter objek lalu dimodelkan. Dan yang keempat, Stephen Hall memperhatikan teknik inovatif, sustainability, dan eco-innovation.